Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Suasana di pos ronda masih senyap setelah Pujo menyebut soal malam Jumat Kliwon. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda reda. Eko membungkus tubuhnya dengan sarung, tak lagi melucu. Wawan menatap kosong keluar. Dan Darto masih menunduk, seolah menimbang sesuatu. Akhirnya, Darto angkat bicara. Sebenarnya kejadian kayak gitu bukan cuma ada di sini. Di kampung asalku juga pernah kejadian yang gak bisa dijelasin logika. Waktu itu aku masih umur 15. Kampungku namanya Kedung Karang. Di selatan. Daerah sepi. Waktu itu musim paceklik, panen gagal 2 kali. Orang-orang mulai percaya bahwa ada yang ganggu ladang dan hasil bumi. Pujo menoleh. Eko pun diam, mendengarkan. Di tengah situasi itu, ada satu kejadian yang bikin semua orang gak bisa tidur berminggu-minggu, lanjut Darto. Namanya tragedi pocong berdarah. Wawan langsung merapatkan duduknya. Pocong berdarah. Darto mengangguk pelan. Waktu itu ada satu keluarga yang terkenal paling kaya di kampung, keluarga Pak Lurah lama. Tapi istri Pak Lurah meninggal mendadak, katanya karena tumor ganas. Tapi yang aneh, sehari sebelum meninggal, dia sempat teriak-teriak dari dalam kamar, bilang ada yang datang, menjemput, pakai jubah putih dan wajah hitam. Gak ada yang berani masuk. Saat orang-orang berani dobrak pintu, dia udah gak ada. Eko menelan ludah. Yaelah, serem bener. Itu belum seberapa, kata Darto pelan. 3 hari setelah dikubur, warga kampung mulai lihat sosok pocong di sawah belakang rumah Pak Lurah. Tapi pocongnya gak putih. Ada bercak merah gelap di kain kafannya. Kayak darah kering. Dan yang lebih gila, pocong itu gak lompat. Dia jalan. Kakinya gak terikat. Semua orang terdiam. Orang pertama yang lihat itu tukang air. Katanya waktu itu dia nyari sumur buat diambil air, subuh-subuh. Tiba-tiba lihat pocong berdiri di bawah pohon sawo, sambil mengerang. Satu sisi kepalanya pecah. Darah menetes dari matanya. Dia gak ngomong. Cuma ngelihatin. Lalu hilang. Pujo mengangguk, seperti mengerti arah cerita. Jin atau arwah penasaran. Lebih parah lagi, kata Darto. Tiap malam Jumat, selalu ada kejadian aneh. Binatang ternak mati satu persatu. Ada ayam yang kepalanya hilang. Kambing yang tubuhnya penuh goresan, kayak dicakar. Dan tiap pagi, di tanah depan rumah Pak Lurah, ada jejak kaki basah. Kecil, seperti jejak kaki manusia, tapi telapaknya aneh. Kayak kebalik. Eko mengusap lengan, merinding. Kebalik. Iya, kata Darto. Jejak telapaknya ada di depan. Tapi jempolnya di belakang. Kayak orang jalan mundur padahal maju. Dan selalu berakhir di arah kuburan istrinya Pak Lurah. Wawan makin pucat. Terus? Gimana akhirnya? Darto menarik napas dalam. Akhirnya warga gelar doa besar. Tahlilan 7 hari 7 malam. Tapi pas malam terakhir, waktu kiainya lagi baca ayat kursi, lampu padam. Angin kencang. Lalu dari belakang rumah terdengar suara perempuan menangis, diikuti suara kain diseret di tanah. Waktu warga nyari sumber suara, mereka nemu pocong itu, tapi udah terbakar. Berdiri, diam, di tengah kebun. Darahnya masih menetes, walau kainnya gosong. Wajahnya hangus,
tapi matanya masih menatap. Dan setelah malam itu, kampung gak pernah sama lagi. Pak Lurah pindah seminggu kemudian. Rumahnya kosong. Sekarang jadi sarang kelelawar. Semua kembali diam. Kalian kira itu cuma berhenti di pocong berdarah itu? Nggak, justru itu baru permulaan. Wawan menelan ludah. Eko menatap Darto dengan serius. Sekarang tak ada sisa guyon di wajahnya. Setelah pocong itu muncul di kebun, satu persatu anggota keluarga Pak Lurah mulai pergi. Tapi bukan pergi biasa. Mati satu persatu. Dengan cara yang gak masuk akal. Pujo mencondongkan badan. Mati gimana maksudmu? Tuh. Anaknya yang paling tua, Surip, ditemukan tergantung di lumbung padi. Tapi anehnya, tali gantungannya itu bukan tali tambang. Itu sobekan kain kafan. Semua menahan napas. Waktu orang-orang buka kain itu, mereka nemuin bercak darah di bagian simpul. Dan jari-jarinya Surip patah semua. Kayak dia nyoba lepas, tapi ada yang nahan. Seminggu setelah itu, giliran anak keduanya, Sulastri, ditemukan di dapur. Tenggelam dalam bak air yang cuma setinggi pinggang. Tapi lehernya ada bekas cekikan. Gak wajar. Dan waktu rumah Pak Lurah didatangi untuk diselidiki, semua foto keluarga di dinding, kaca bingkainya pecah. Tapi cuma bagian wajah istri Pak Lurah yang masih utuh. Yang lainnya, retak, sobek, atau hangus. Wawan memeluk tubuhnya lebih erat. Ya Allah. Darto menghela napas dalam, lalu melanjutkan dengan nada suara yang lebih berat. Pak Lurah sendiri sempat kabur ke rumah saudaranya di desa sebelah. Tapi di malam ketiga, dia teriak-teriak dari kamar. Katanya melihat istrinya datang, minta ikut. Tapi yang paling ngeri waktu mereka dobrak kamarnya, Pak Lurah sudah tergeletak, wajahnya pucat, mulut menganga. Matanya terbuka lebar dan ada darah segar yang menetes dari sela-sela matanya. Eko gemetar, mati karena takut. Darto menggeleng perlahan. Dokter bilang stroke. Tapi warga tahu bukan itu. Di bawah tempat tidurnya ada bekas telapak kaki basah. Dan tanah liat dari pemakaman. Pujo mengangguk kecil, wajahnya mulai serius dan hikmat. Itu bukan cuma arwah penasaran. Itu kutukan. Darto menatapnya dan membalas pelan, iya. Ada yang bilang dulu istri Pak Lurah pernah mendatangi orang pintar dari Gunung Kidul. Minta ilmu, pengikat, agar suaminya gak tergoda perempuan lain. Tapi dia pakai syarat berat, darah. Dan kalau ikatan itu rusak, maka akan jadi bumerang, arwahnya gak bakal tenang, dan keluarganya akan kena satu persatu. Wawan menoleh pelan. Dan sekarang, kampung itu gimana? Darto menggigit bibir bawahnya sebentar sebelum menjawab. Sepi. Banyak rumah ditinggal. Waktu terakhir aku mudik, kuburan istri Pak Lurah sudah pindah. Warga gotong royong mindahin jenazahnya keluar desa atas saran kiai baru. Tapi meski makam udah dipindah, tiap malam Jumat masih ada yang melihat pocong berdarah itu. Berdiri di pinggir sungai. Sendiri. Kadang disangka orang gila. Tapi waktu didekati, menghilang. Suasana makin sunyi. Angin mendesis lewat celah pos ronda, membuat api kecil di kaleng nyaris padam. Dari kejauhan, terdengar suara anjing melolong panjang. Darto menghela napas, lalu menatap satu-satu wajah temannya. Kadang aku mimpi aku masih di kampung. Lihat pocong itu jalan dari kebun, lalu masuk ke rumah, dan berhenti di depan pintu kamarku. Tapi selalu terbangun sebelum pintunya dibuka. Sebenarnya, ada bagian dari cerita itu yang gak pernah aku omongin ke siapa-siapa.
bahkan ke keluargaku sendiri waktu kami pindah dari Kedung Karang. Tapi sekarang, entah kenapa aku kepikiran buat bilang ke kalian. Wawan bergumam, cerita yang mana, tuh? Waktu malam terakhir sebelum kami pindah. Malam saat jenazah istri Pak Lurah dipindah dari makam lama. Pujo langsung menoleh, itu malam paling angker katanya. Darto mengangguk. Betul. Malam itu aku ikut bantu jaga ronda juga, kayak sekarang. Waktu itu cuma ada 3 orang di gardu. Aku, Pak Min, dan Joko, anak tetangga. Sekitar jam 1 malam, hujan turun pelan. Mirip kayak sekarang. Dingin, sunyi. Tiba-tiba Pak Min, yang paling tua di antara kami, langsung berdiri dari kursi dan bilang, ada yang jalan di ujung gang. Eko menegang. Jalan siapa? Kami lihat ke arah gang. Dan benar, ada yang jalan pelan. Pakai baju putih, panjang, kepalanya tertutup. Kami kira orang gila atau maling yang nyamar. Tapi pas dia berhenti di bawah lampu jalan, kami bisa lihat jelas, itu pocong. Tapi bukan pocong biasa. Darto menelan ludah, suaranya gemetar tapi tegas. Bagian wajahnya sobek, terbelah dari pelipis sampai dagu. Matanya terbuka lebar, tapi gak punya bola mata. Cuma rongga hitam gelap. Tapi yang paling gak bisa aku lupain, dari matanya itu, darah netes pelan. Menyusuri kain kafannya yang udah kusam dan berlumuran tanah. Wawan menutup mulut. Pujo makin merapatkan sarung ke badannya. Kami bertiga lari masuk ke rumah Pak RW. Tapi, anehnya, waktu kami masuk, semua jam di dalam rumah berhenti di jam 1.13. Dan, ada suara langkah kaki di atap. Tapi bukan langkah biasa. Bunyi, tuk-tuk-tuk, pelan dan berat. Seolah sesuatu melompat-lompat dengan kaki terikat. Eko sekarang benar-benar bungkam. Darto melanjutkan, lebih lirih. Keesokan paginya, Pak Min gak bangun. Ditemukan meninggal di ranjang, matanya terbuka, dan mulutnya penuh tanah. Sampai sekarang gak ada yang tahu dari mana tanah itu bisa masuk. Dan Joko hilang. Sampai keluarganya pindah juga, dia gak pernah ditemukan. Yang tersisa cuma sendalnya. 1. Basah, di depan bekas makam istri Pak Lurah. Dan aku, malam itu juga, aku mimpi. Darto berhenti sejenak, menahan napas. Aku mimpi di dalam kamar, aku gak bisa gerak. Kayak tubuhku lumpuh. Lalu pintu kamar kebuka sendiri dan dia masuk. Pocong itu. Tapi, kali ini dia ngomong. Ngomong apa? Tanya Pujo, nyaris berbisik. Darto menatap kosong ke arah tanah basah di depan pos ronda. Kemudian ia mengucapkan pelan, hampir seperti membaca mantra yang diingat jelas. Kowe durung rampung. Neng kene, kabeh kudu dibayar lunas. Kamu belum selesai. Di sini, semuanya harus dibayar lunas. Wawan menunduk, gemetar. Maknanya apa itu? Darto menatap teman-temannya satu-satu. Aku gak ngerti pasti. Tapi sejak malam itu, kadang aku lihat dia di mimpiku. Kadang cuma bayangan di belakang kaca, kadang muncul di antara pepohonan. Bahkan waktu aku udah pindah ke Ronokele. Kadang aku pikir dia ikut aku. Suasana pos ronda makin suram. Hujan tinggal gerimis, tapi langit masih gelap, tanpa suara jangkrik, tanpa suara burung malam. Yang terdengar hanya napas teman-teman Darto, berat dan tertahan. Mereka menanti lanjutan cerita dan akhirnya, Darto bicara lagi. Waktu itu, aku masih bocah SMP. Tapi malam-malam terkutuk itu membekas jelas. Orang-orang pikir,
Teror pocong berdarah itu dimulai setelah istrinya Pak Lurah meninggal. Tapi sebenarnya, akar masalahnya lebih dalam. Pujo menyimak dengan alis berkerut. Wawan dan Eko tak berkedip. Semua berawal dari keserakahan, kata Darto pelan. Istri Pak Lurah, Bu Murti, itu bukan sekadar istri lurah biasa. Dia dulu anak dukun terkenal dari daerah pinggiran Gunung Kidul. Sebelum nikah, dia sudah sering bantu orang buat penglaris, dagangan, nyantet saingan bisnis, sampai bikin pelet buat perempuan simpanan pejabat. Tapi semua itu dia tinggalin setelah nikah, atau setidaknya begitu katanya. Darto mengusap wajahnya yang mulai lembab karena gerimis dan keringat dingin. Tapi ternyata, enggak. Bu Murti masih terus main ilmu. Dan yang paling parah, dia bikin perjanjian dengan penunggu tanah, yang katanya tinggal di sebuah batu besar di tengah hutan kecil di belakang desa. Dia kasih sesaji tiap malam Jumat, dan darah ayam hitam setiap malam purnama. Balasannya, Pak Lurah naik jabatan cepat. Kaya mendadak. Kebunnya subur, padinya gak pernah gagal panen. Eko menunduk pelan. Bayar mahal ya. Masalahnya, lanjut Darto, tiap 10 tahun, perjanjiannya harus diperbarui. Tapi Bu Murti gagal memenuhi syarat. Seharusnya dia kasih darah segar dari garis keturunannya sendiri. Tapi dia menipu. Dia sembelih kambing putih dan dikubur pakai pakaian anak perempuannya sendiri, pura-pura sebagai tumbal. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Pujo membatin keras, kualat. Sejak itu, tanda-tanda muncul, kata Darto. Bu Murti mulai sering kerasukan. Teriak tengah malam. Suara laki-laki dari mulutnya. Kadang bahasa Jawa halus banget, kadang kasar seperti kutukan. Sampai akhirnya dia mati di kamar dengan mulut ternganga dan darah netes dari mata. Itu bukan sakit biasa. Itu tagihan perjanjian yang dia coba tipu. Dan karena dia tipu makhluk itu, bukan cuma dia yang kena, tapi semua garis keluarganya. Wawan mendekap lututnya. Terus gimana akhirnya, tuh? Gimana kampungmu bisa bebas? Darto menghela napas berat. Kami gak pernah benar-benar bebas. Tapi ada satu malam yang gak bakal aku lupakan. Malam saat para sesepuh desa ngadain ritual besar di lokasi batu itu. Mereka datang bareng kiai, para guru ngaji, dan orang-orang tua yang masih hafal doa-doa tua dari nenek moyang. Mereka bawa sesajen lengkap, bunga 7 rupa, dupa, air dari 7 sumur, dan seekor kambing hitam yang disembelih di atas batu itu. Tapi bukan buat tumbal, buat netralin energi. Semua warga disuruh tetap di rumah. Lampu dimatikan. Dan tak boleh ada yang bicara dari maghrib sampai subuh. Eko berbisik, kayak ritual pengusiran jin. Lebih dari itu, balas Darto. Itu ritual penutup perjanjian. Harus dibacakan serangkaian doa kuno dari kitab warisan Embah Buyut Kiai. Dan yang paling penting, jenazah Bu Murti harus dipindahkan ke luar tanah desa. Tidak boleh satu jengkal pun sisa darahnya tertinggal. Wawan meneguk ludah. Berhasil. Darto mengangguk pelan. Besok paginya pocong berdarah gak pernah muncul lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih dengar suara kain diseret di jalan belakang. Cuma suara, gak ada wujud. Tapi itu cukup buat bikin siapapun memilih gak keluar rumah setelah Isya. Pujo bersedekap, wajahnya muram. Jadi sebenarnya bukan selesai, cuma ditenangkan. Ya, kata Darto. Ibaratnya luka lama itu gak sembuh, cuma ditutup kain kasa. Tapi dalam. Dan kalau dibuka bisa berdarah lagi.